Halo semuanya. Nungguin ya. Maaf ya, aku baru bikin video, baru sempat bikin video sekarang ya. Jadi kita reading tarot lagi, love reading, fun reading, just for fun ya. Ini pembacaan tarot general, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu ya. Kalau ada hal-hal yang positif, mungkin kamu bisa jadiin petunjuk buat jaga-jaga dalam relationship kamu ya. Terus energinya ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa energi kamu, bisa energi orang yang kamu fokuskan ya, bisa kebolak-balik. Terus kalau mau personal reading untuk energi pribadi, pembacaan tarot keperluan pribadi itu hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke. Kembali ke video yang sekarang. Ini temanya, judulnya cinta yang rumit. Wah. Jadi aku bikin video ini, mana tahu kalian ada yang cintanya itu memang rumit banget ya. Jadi kita pick a card nih, pilih kartu, pick a pile, supaya dapat ini ya, mana tahu bisa jadi pencerahan buat cinta-cinta yang rumit itu ya. Oke. Pilihan pertama ini ya. Ini pilihan pertama, aku bikinnya gimana ya. Ini pilihan kedua, ini pilihan ketiga, dah gitu deh ya. Jadi posisinya kayak gini dulu. Oke. Silakan dipilih ya. Ini pilihan pertama. Ini pilihan pertama. Ini pilihan kedua. Oke. Dan ini pilihan ketiga. Kayak gitu. Aku ulang ya. Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua, ini pilihan ketiga. Oke, silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Kalau mau lebih lama memilih, pause aja videonya ya kak. Oke, langsung aja ya. Ini aku simpan dulu. Aku simpan dulu. Oke, ya. Yang udah ready, kita mulai. Kita mulai dari kartu pertama, pilihan pertama. Inilah kartunya. Kita lihat isinya adalah Knight of Swords. Oke, Knight of Swords ya. Oke. Jadi kita lihat dulu apa ya. Perasaan kamu dulu deh sama dia, biar tahu tuh situasi kalian ya. Oke, aku shuffle. Ini belum beres di shuffle. Kita lihat ya energi kamu dulu. Oke, ada Six of Coins. Ada The Hanged Woman, ada Death, Ace of Wands, oke. Five of Swords, oke. Kemudian ada The Sun, oke. Ada The Lovers, Knight of Coins, Nine of Coins, Queen of Cups. Oke. Jadi di sini tuh ada yang kuat Scorpio, Pisces sama Cancer, Leo, Gemini.
bisa energi aja ya. Oke. Jadi kamu tuh kenapa? Lagi jarak-jarak ya, lagi jaga jarak sama dia mungkin ya, nggak ada komunikasi, terus masih cinta. Mungkin kamu yang milih file 1 ini lebih kayak fokus sama karir kamu, studi kamu, atau kamu tuh fokus sama aktivitas kamu sehari-hari. Kamu kayak mau deny rasa itu, kamu nggak mau mikirin dia, atau kamu memang udah nggak mau lagi terlalu berkorban perasaan sama dia gitu. Beberapa dari kalian tuh memang ada yang kayak pengen menyelesaikan ini baik-baik atau membereskan hubungan yang rumit ini gitu kan. Tapi koneksi kalian masih kuat, dia adalah kebahagiaan kamu sulit melepaskan dia gitu. Kamu sayang banget sama dia ya, terutama di sini yang jiwanya sensitif. Mungkin kamu tuh bapernya luar biasa, sayang, cinta, rindu, kangen, semua ya kamu rasain ke dia gitu. Ada di antara kalian yang kayak pengen minta maaf, pengen memperbaiki hubungan, tapi bisa vice versa. Mungkin kamu menginginkan permintaan maaf dari dia kalau dia yang menyakiti kamu, tapi kalau kamu yang menyakiti dia, kamu pengen minta maaf, tapi energinya itu lambat ya. Energi kamu atau dia itu lambat, karena di sini yang aku lihat kalian itu benar-benar saling saling deny rasa itu. Kamu deny perasaan itu, dia pun seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat perasaan dia ya. Oke. Perasaan orang yang dealing sama kamu. Jadi di sini tuh beberapa memang kayak ada koneksi twin flame ya, saling membohongi perasaan sendiri. Kayak gitu ya. Terus sama-sama stalking yang aku lihat, sama-sama masih kepo. Ini kartu Ace of Cups. Oke. Iya, di sini. Ini ada Knight of Cups, Page of Cups, Hierophant, The Hangman, Four of Pentacles, Magician, Page of Wands, The Star. Ya, Knight of Wands. Oke. Jadi kalau ini energinya yang dominan adalah water sign ya, Pisces sama Cancer terutama. Terus ada Taurus, Aquarius ya, bisa energi aja. Jadi kalau dia tuh ya, yang perlu kamu tahu, meskipun saling deny perasaan, saling ngerasa udahlah kita nggak mungkin barengan, atau kita tuh kayak nggak mungkin bersatu, kita kayak sulit lah bersatu, tapi dia ini semakin hari semakin sayang sama kamu, semakin rindu, semakin berharap sama kamu, dan dia tuh menunggu kabar dari kamu gitu. Tapi kalian sama-sama jaga jarak, dia jaga jarak, kamu jaga jarak, karena aku rasa di sini ada yang punya orang lain, ada juga tentang financial issue. Jadi ya mungkin ada di sini yang masih ngerasa ya aku tuh belum punya apa-apa, aku tuh belum bisa menyeimbangkan kamu, jadi aku seperti ini pasifnya, aku seperti ini mindernya dan segala macam. Dan di sini beberapa dari kalian sudah ada yang menikah ya. Jadi ini cinta seperti kayak datang di waktu yang nggak tepat ya. Mungkin sebelumnya kalian merasa biasa-biasa aja, tidak ada sesuatu yang istimewa, tapi ketika salah satu atau dua-duanya sudah bersama yang lain, baru ngerasa ya
kok aku mikirin dia ya, kok aku koneksinya sama dia ya. Jadi seperti ada rasa nyesel juga gitu ya, kenapa aku berpasangan sama yang lain padahal orang yang aku mau tuh kamu, orang yang aku cinta itu kamu sebenarnya. Jadi setelah udah ada orang lain nih, baru ada rasa kayak, ya sebenarnya cinta sejati kamu itu bukan orang yang ada bersama kamu, tapi orang yang kamu fokuskan gitu ya. Energi kalian seperti itu, bisa vice versa ya. Jadi ini hubungan rumit. So salah satu di sini ya, apa ya, lebih kayak surrender gitu. Berdoa aja sama Tuhan gitu kan, bawa namanya dalam doa, kayak ngerasa oh my god, aku tuh cintanya sama dia, jadi gimana ya Tuhan gitu ya. Ya begitulah, rumit banget sebenarnya. So aku ngerasa meskipun gak ada komunikasi, gak ada pertemuan, masih ada koneksi yang kuat. Dan beberapa di sini diantara kalian memang ada yang childish ya, memang ada yang masih kekanak-kanakan, jadi merasa ya ngapain juga gue berjuang, gue juga masih kayak adik-adik gitu kan. Jadi nggak mau berjuang gitu. Tapi kalau misalnya dia yang masih childish, masih kekanak-kanakan, dia ngerasa ya tunggu aku mapan dulu mungkin, atau tunggu aku gimana-gimana baru aku siap bersaing menghadapi orang-orang yang menghalangi cinta kita berdua gitu. Karena di sini ada yang dede-dede ya. Ada aja ya. Jadi kalau kamu ngerasa si adik-adik ini nggak serius ya, itu karena umurnya, tapi dalam hati itu dia mikir kok, suatu saat yang pengen gue nikahin itu ya pengen nikahin sama lo gitu. Jadi sekarang ya biarin aja lah, let it flow aja dianya gitu. Kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, passion ya. Masih punya passion yang kuat. Mungkin di sini ada yang kayak ngerasa kok aku tuh nggak ada hasrat sama sekali sama orang lain. Aku tuh masih berhasratnya sama dia. Kayaknya dia aja yang dalam otak aku, dia aja dalam hati aku. Nah, karena beberapa memang ada koneksi twin flame ya. Jadi twin flame itu kembaran jiwa. Kamu sama dia itu seperti bercermin ya. Jadi ya menurut aku memang ini cinta yang begitu kuat. Jadi apapun penghalang itu kayak ya gue nggak peduli, pokoknya gue cintai sama lo gitu. Bucin banget ya. Kamu sama dia sama-sama bucin. Nah, cuma ya memang beda fase. Mungkin ada yang udah dewasa, ada yang belum. Jadi masih tumpang tindih, atau kayak ada juga yang memang berat sebelah. Belum balance, belum seimbang gitu. Cuma ya berserah aja sama Tuhan dan semesta. Karena namanya juga cinta kan, kita nggak bisa menentukan sama siapa kita jatuh cinta gitu. Engagement ya. Jadi aku rasa entah kamu atau dia memang udah punya hubungan yang serius ya, sudah punya komitmen mungkin sama orang lain. Ada juga yang kayak ini tuh bakalan union, bakalan bersatu, tapi nanti pada saat mau bersatu kayak ngerasa ya udahlah, kita nggak usah lagi drama-drama. Kita langsung aja ya lamaran. Ada yang kayak gitu. Oke. Soulmate. Oke, jadi memang ini koneksi twin flame. Tapi kalau nanti bersatu, suatu saat menikah, koneksinya, siklusnya berubah menjadi soulmate. Jadi twin flame bisa menjadi soulmate. Apalagi kalau soulmate dan twin flame itu koneksinya benar-benar ada antara kamu sama dia ya. Wow, perfect banget ya relationship itu.
Jadi saat-saat berjarak gini ya terasa twin flame-nya, tapi nanti kalau sudah bersatu terasa soulmate-nya. Sama-sama ingin berubah menjadi lebih baik. Ketika sudah memperbaiki diri, baru bisa bersatu. Oke, aku rasa ini aja file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Oke guys, kita lanjut ke pilihan kedua, file 2 ya, kartu kedua. Nih dia, pilihan kedua isinya Ten of Vessels ya, Ten of Vessels. Oke, ini dia, aku taruh di sebelah sini. Oke, kita lihat kartunya. Deng deng deng. Energi kamu dulu ya kak. Kita lihat cinta yang rumit banget. Oke. Kita lihat. Oke ya. High Priestess. Wah. Six of Swords. Okay. Four of Wands. Ace of Coins. Queen of Coins. Okay. Princess of Wands. Five of Swords. Hierophant. Wow, The Lovers. Wih, mirip ya. Oke. Energi yang kuat, Pisces, Cancer, Taurus, Gemini. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja. Oke, jadi kamu kenapa kakak? Kok masalah percintaannya wadidaw gitu ya? Ya namanya juga rumit ya kan? Jadi ya rumit lah konfliknya. Ini hubungan tidak jelas, beberapa tidak diberi status ya, karena ya sudah ada yang memang menikah gitu kan. Aku ngerasa ini kuat banget, energi memang sudah ada yang menikah gitu ya, setidaknya punya hubungan serius sama orang lain. Mirip kayak ini ya, mirip kayak file 1, kayak pilihan pertama. Cuma di pilihan kedua ini aku merasa pernikahan yang dijalani atau hubungan yang dijalani yang serius ini kayaknya hubungan yang dipaksakan juga gitu. Maksudnya entah kamu atau dia yang sudah menikah atau sudah punya hubungan sama orang lain, itu karena terpaksa gitu ya. Terpaksanya baru sekarang, bukan kemarin-kemarin. Jadi misal nih, kamu udah jalani hubungan sama seseorang, nah kamu ngerasa ya cocok lah sama dia itu mungkin kayak soulmate kamu gitu. Tapi kok dijalani kayak nggak ada rasa apa-apa, nggak ada tantangan, nggak ada rintangan. Mungkin karena dia terlalu baik sama kamu atau hubungan kalian flat aja. Nah, jadi berkuranglah rasa cinta itu, gitu kan? Mungkin kalau sama orang lain itu ya banyak kebahagiaan lah, banyak banget kebahagiaan. Jadi ngerasa kayak kurang bumbu-bumbu gitu dalam percintaan, karena datar-datar aja kisah cinta kamu sama orang lain. Bisa vice versa, bisa kamu atau dia ya, yang seperti itu.
Terus setelah itu hadirlah seseorang yang mungkin menurut kamu tuh seperti mirrornya kamu, cerminan kamu. Kamu merasa bersama dia kamu bisa berubah. Kamu merasa kalau dalam cinta itu tidak sekedar dibahagiakan, tapi juga membahagiakan. Kalau kamu punya soulmate misalnya, dia terus bahagiain kamu, dia terus ngasih hal-hal yang ya nggak ada masalah lah sama dia. Tapi sama orang ini, orang yang koneksinya kuat sama kamu ini, itu energinya beda banget daripada soulmate kamu itu. Karena dia adalah twin flame ya. Beberapa memang ngerasa dia ini twin flame-nya kamu gitu. Jadi kalau kita sudah bertemu dengan twin flame ya, semuanya itu berubah banget. Konsep cinta yang kita rasa bahagia, senang, happy ending, happy family atau apapun itu ya kayak udah menjadi sebuah hal yang biasa aja gitu. Karena apa? Karena kalau orang yang memang sudah tertuntun oleh semesta ke arah lebih spiritual, pasti tidak berfokus pada hal-hal duniawi seperti itu lagi. Jadi lebih kayak ya, ini misi jiwa gue itu apa? Hidup gue ini buat apa? Hidup kamu tuh buat apa? Mungkin ada yang rasa seperti itu. Karena kan kalau hidup itu ada aja beda-beda misi, ada aja beda-beda visi setiap manusia. Terutama yang sudah lebih spiritual itu kan pasti tahu, aku tuh hidup bukan seperti standar manusia. Aku tuh hidup mungkin nggak seperti penilaian orang. Nah, jadi ini cintanya seperti di luar logika. Tapi kalau kamu fokus pada spiritual connection-nya, bukan pada orangnya ya, misi hidup kamu berhasil sebenarnya. Contoh, misalnya kamu tuh memang ngerasa ada seseorang yang membutuhkan energi positif dari kamu, ya mungkin kehadiran kamu yang mampu membawa pengaruh baik ke hidupnya dia. Jadi misalnya gini, dia ini kan twin flame ya, dia tuh cerminan, mirrornya kamu. Kamu melihat dia itu seperti melihat diri kamu di masa lalu. Kamu melihat dirinya itu seperti ya kayak, ya aku tuh kayak dia dulu. Jadi aku pengen ngebantu dia supaya dia itu healing, supaya dia itu sembuh dari ya konflik-konflik dalam hidupnya. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Jadi kayak kehadiran kamu tuh bukan sebuah kebetulan di dalam hidupnya gitu. Jadi ada yang merasa ya kita tuh kembaran jiwa, jadi aku mau bantu kamu. Mungkin kehadiran aku bisa membawa pengaruh kebaikan buat kamu. Jadi kamu ada yang rasa seperti itu ya. Bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa energi kamu, bisa energi dia. Jadi complicated sih rumitnya. Bayangin coba, gue ada orang lain, tapi gue ngerasa hidup gue itu berfaedah kalau sama lo. Kalau sama orang lain, gue ngerasa seneng-seneng doang. Jadi kayak kurang apa ya? Ya kurang wow mungkin atau gimana ya. Ada yang ngerasa seperti itu. Karena memang dalam sebuah kisah cinta itu pengennya happy ending, pengennya happy family, pengennya ya cinta yang abadi seperti harapan banyak orang, seperti itu. Cuma kita nggak bisa menyelami jalan hidup kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan semesta, termasuk perasaan yang kita miliki. Tapi apapun itu perasaan, lakukanlah dengan hal positif, dengan wajar. Realisasikan dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan di luar dari koridor. Jadi jangan juga menyimpang. Oke, kita lihat energi dia ya. Jumping card ada five of wands. Ketawa aja, strength.
Queen of Pentacles, Temperance. Oke, miring nih, udahlah ya. Nine of Pentacles. Oke. Knight of Cups, the Lovers, Queen of Cups, the Moon, Ace of Wands. Oke. Jadi di sini ada Leo, Sagittarius, Gemini, Pisces. Oke. Hubungan tidak jelas. Wow. Kalau aku lihat ya, dia tuh ngerasa gini loh. Daripada gue buang-buang waktu jalani hubungan sama si A, B, C, D, E, mending gue nungguin lo. Gue nungguin lo single. Dia ngerasa gitu, Kak, ya. Ini sedih sebenarnya. Ya sedih banget lah. Dia ngerasa kayak cuma kamu yang bisa menaklukkan aku, cuma kamu yang bisa mengerti aku. Tapi aku tuh sedih, aku tuh patah hati, aku tuh broken heart, ya. Aku tuh patah hati banget saat ngelihat kenyataan kamu tuh ada orang lain gitu. Apalagi kalau kamu udah nikah, udah ambiar hidup gue. Gue udah nggak tahu nih, gue sulit jatuh cinta sama orang lain. Gue tuh cuma sama lo aja koneksinya. Gue cuma sayang sama lo gitu. Dia ngerasa seperti itu. Memang kalau bahas topik cinta yang rumit itu ya begitulah ya, you know. Aku aja yang bacain ambiar loh. Apalagi kamu yang ngerasain. Gak apa-apa ya, ketawa biar fun reading lah, jangan sedih-sedih ya. Terus gini loh ya, memang banyak pertentangan di antara kalian. Ada yang memang punya perbedaan, ada yang ngerasa kayak kalau kamu tahu kamu tuh merasakan arti cinta yang sesungguhnya sama aku, kenapa kamu paksain hubungan sama orang lain? Kenapa kamu sama orang lain? Gitu. Cuma ya namanya ini seperti ada pembayaran karma. Jadi ya kita sebagai manusia cuma bisa menjalani gitu. Karena koneksi twin flame itu tidak hanya untuk mewujudkan misi jiwa, untuk menjadi orang yang lebih baik, tapi juga harus menjadi orang yang lebih ikhlas. Karena semua itu datang belum tentu tepat pada waktunya gitu. Tapi rencana indah dari Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Seperti itu. Jadi intinya yang aku lihat di pile 2 ini, ada yang ngerasa seperti aku tuh punya seseorang yang bisa membahagiakan aku. Nah, entah kamu atau dia yang ngerasa seperti itu ya. Aku ngerasa aku bisa dibahagiain oleh orang ini. Orang, ya seseorang lah, bukan dia ya. Ada seseorang yang bisa bahagiakan aku lahir batin. Bisa bahagiain aku, ya segala hal lah. Dia bisa bahagiakan aku. Tapi kenapa aku ngerasa ini kisah cinta datar-datar aja, seperti kurang adanya perjalanan yang lebih seru atau gimana gitu, kayaknya nggak ada gitu. Mungkin kamu ingin percintaan yang roller coaster ya, seperti roller coaster, naik turun, up and down, on off gitu. Karena itu sebenarnya yang seru, apalagi kalau twin flame ya. Jadi kalau kalau aku lihat yang milih pile 2 itu memang nggak bahagia sama orang lain, entah kamu atau dia. Jadi yang rasa kayak ya aku bisa berubah menjadi lebih baik itu karena kamu. Kehadiran kamu yang membuat aku semakin spiritual. Aku jadi peka terhadap semesta, aku jadi peka terhadap Tuhan, aku tidak mengutamakan keinginan duniawi aku lagi. Mungkin kalau aku dulu ngerasa punya pasangan harus seiman, mapan, tampan,
punya pasangan harus cantik, terdidik, terus apa lagi ya, menarik, ya seiman gitu kan. Tapi ada juga yang memang merasa harus satu suku, harus satu ras, harus satu latar belakang keluarga. Tapi kayak gimana ya, kita kan sebagai manusia hanya memakai akal budi kita. Tapi kalau pemikiran Tuhan itu nggak bisa kita selami begitu aja ya. Terkadang kita tuh harus lebih legowo sama semesta, lebih apa ya, lebih serahkan lah semua sama Tuhan dan semesta. Karena mungkin kalau kita merasa apa yang kita inginkan tidak bisa kita miliki, ya itu tandanya kita jangan fokus kepada orangnya, tapi fokuslah kepada perjalanan ini ya. Perjalanan hidup kamu seperti ini karena kamu sedang ditempa supaya kamu tuh bercermin dan mengubah apa yang buruk dari dalam diri kamu menjadi lebih baik. Jadi hidup ini jangan lagi berpatokan pada standar orang. Nggak usah ngomong-ngomong kayak aku harus begini, aku harus begitu. Nah kalau pada kenyataannya nggak seperti itu, akhirnya nyesal gitu. Jadi rumit lah ya. Oke, coba dicerna baik-baik omongan aku. Ulang-ulang aja video ini, tonton aja berulang-ulang. Lah, oke. Free yourself. Bebaskan diri kamu. Oke. Mungkin kamu selama ini yang terikat dengan standar duniawi, omongan keluarga, saudara, teman, pergaulan, lingkungan. Mereka bilang harus begini, begitu, begini, begitu. Kalau kamu nggak bahagia, ngapain kamu ikuti jalan yang seperti itu? Ngapain kamu tuh berpatokan sama omongan orang? Ngapain kamu tuh berpatokan sama penilaian orang? Karena yang bisa menentukan kamu bahagia atau enggak adalah diri kamu sendiri, gitu. Jadi pilihlah apa yang benar-benar sesuai dengan kata hati kamu. Bebaskan diri kamu dari semua belenggu kakak. Oke. Reconciliation. Ini orang masa lalu ya. Ada yang memang sudah terpisah. Gitu. Ada yang ngerasa kayak pengen ninggalin koneksi ini karena udah nggak worth it. Ya mustahil lah kita bersatu, mustahil lah kita bersama. Jadi kayak gini ilustrasinya. Seru nih. Aku pernah bahas ini di video apa ya, ada kayaknya di video aku, cek aja ya. Ada di sini seseorang yang mau pergi ya, mau pergi, mau nyerah, rasa kayak aku mau pergi, aku mau move on, aku mau let it flow, aku mau walking away, melangkah ke depan tanpa kamu. Karena ini tidak mungkin, ini tidak wajar, ini ya jangan lagi lah gitu kan. Tapi seseorang di belakang mengikat. Dia megang kamu. Jangan pergi, kamu gak boleh pergi. Misi kita belum selesai, misi jiwa kita belum selesai. Kamu tuh hadir di hidup aku karena kita mau menciptakan sebuah perubahan. Kita ingin membuat sebuah kisah cinta yang mungkin orang lain bilang gak mungkin, tapi kita bisa berkata ini mungkin. Jadi ya ada yang merasa seperti itu. So dia gak mau lepaskan kamu. Tapi saran aku, meskipun energinya seperti itu, tetaplah berfokus kepada bagaimana perjalanan ini, bukan pada orangnya. Jadi mau bersatu atau enggak, serahin aja sama Tuhan ya. Oke. Rumit banget. Oke, ini ada kartu express your love ya, tunjukkan cinta kamu. Kamu sangat mencintai dia, dia juga cinta sama kamu. Cuma kalian belum ngomong. Kalian tuh ngerasa kayak ya kita cuma biasa-biasa aja selama ini. Kita mungkin cuma hubungan teman, kita cuma hubungan kerja. Kamu rekan belajar, rekan kerja atau gimana. Tapi
kalian udah jatuh cinta sebenarnya. Cuma ketika udah sama orang lain baru menyadari. Jadi ada yang beberapa seperti itu. Oke. Aku rasa ini aja PL2 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Oke. Lanjut ya guys. File 3, pilihan 3. Ini dia. Pilihan ketiga ada kartu Eight of Swords ya. Eight of Swords. Oke. Taruh di sebelah sini. Kita lihat tarotnya. Energi kamu dulu ya, kakak. Wow, belum. Temperance. Wow. Okay. Knight of Cups. Three of Cups. King of Wands. The Tower. Okay. And Lovers. The Hermit. Queen of Wands, Five of Coins, and the last, the Fool. Oke. Energi yang kuat Sagittarius, Gemini, Virgo, terus Capricorn, Taurus ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius. Bisa energi aja. Jadi kalau aku lihat ya, ini file 3 ada kombinasi dari file 1 file 2. Jadi makanya saran aku nonton aja semua file pilihan kartu, karena ini pembacaan energi banyak orang. Jadi energimu bisa random, bisa ngacak, bahkan mungkin menyatu di beberapa file ya. Jadi file 3 ini kayak ada kombinasi file 1 file 2. Menurut aku gitu. Jadi kalau energi kamu tuh lagi healing lagi. Nggak siap-siap healingnya ya. Jadi healing itu artinya menenangkan diri. Kalau kamu healing terus, tandanya kamu belum tenang. Kamu belum menenangkan diri kamu dengan sepenuhnya. Masih gelisah nih, masih nggak bisa tidur, terus nontonin tarot terus. Terus aja nonton tarot ya kan. Nah, tapi ya kak, alangkah baiknya kalau kita nonton pencerahan dari tarot, seimbangkan juga lah dengan ibadah ya. Coba kamu tuh ibadah dulu baru nonton tarot. Jangan nonton tarot dulu baru ibadah. Itu nggak balance, nggak seimbang. Yang paling pertama dan utama itu harus ibadah dulu. Jadi kamu ibadah dulu baru searching tarot. Ibadahlah dulu baru nonton tarot ya. Supaya kamu tuh tahu milih kartu yang mana, atau kamu tahu nonton video yang mana, supaya kamu langsung dapet pencerahan. Jadi awalilah dengan doa, ibadahlah ya. Setelah kamu ibadah, baru kamu nonton tarot, supaya pencerahan yang kamu pilih itu berfaedah buat kamu. Jadi healingnya clear, gitu. Iya lucu. Jadi begitu. Terus energi kamu di sini kayak kehilangan. Kamu kangen banget sama dia ya. Kamu rindu sama dia ya kak. Pengen melepaskan tapi nggak mau, pengen bertahan juga sulit karena masih punya koneksi yang kuat sama dia.
Apalagi di sini kamu tuh ngerasa nggak terima, ini semua belum selesai dengan baik-baik. Seperti ada boom situation, ada kejadian yang tiba-tiba kayak, kok dia nggak blokir aku ya, kok dia hapus akun, kok media sosialnya nggak nyala ya, kok foto profilnya nggak ada ya, apa dia nggak nyimpan kontak aku, apa gimana. Nah, kamu overthinking gitu. Jadi sedih banget ya. Mungkin memang karena ada perbedaan ya, ada perbedaan. Jadi dia tuh ngerasa kamu tidak begitu penting, kamu bukan prioritas ya. Ada juga di sini memang karena dia merasa belum layak untuk kamu. Dia merasa belum pantas untuk kamu. Ya, ada juga memang di sini karena pihak ketiga, entah dari kamu atau dari dia. Gitu. Terus kamunya kayak ngarep gitu ada komunikasi dari dia, ya kan? Tapi kalau ini ya, misalnya energi spiritual connection, misalnya ada di antara kamu sama dia, itu cobalah tenangkan dulu diri, jangan jor-joran, gak jelas ya. Jangan ngerasa kayak, kapan ya dia tuh komunikasi sama aku tuh maunya dia duluan yang komunikasi. Tapi gini loh ya, kalau kamu ngerasa kamu yang punya salah sama dia, kamu jangan gengsi buka komunikasi sama dia. Tapi kalau ini vice versa, dia nggak mau komunikasi sama kamu meskipun dia salah, karena dia gengsi, karena dia ngerasa ya kita tuh berbeda cara pandang, jadi nggak mungkin lah, gitu. Seperti itu ya. Mungkin kamu dealing dengan orang yang punya banyak pilihan, dia ngerasa ya, kalau kamu nggak mau sama aku ya udah, kan masih ada yang lain gitu. Dia ngerasa seperti itu. Tapi bisa kamu yang seperti itu ya. Cuma ya karena dia kamu jadi sering nonton tarot ya kan? Kamu sering nonton pilih kartu, zodiak, cara untuk meditasi, menarik energi yang orang rindukan. Menarik energi orang yang kamu rindukan. Mungkin kamu nonton kayak gitu. Wah, bucin. Oke. Jangan marah ya. Kan fun reading, oke ya. So, ketika kamu semakin jor-joran, kamu semakin menggebu-gebu, sebenarnya energi dia semakin menjauh. Tapi kalau kamu lebih ikhlas, misalnya kamu yang punya salah, kamu yang mulai duluan, komunikasi semua akan membaik. Tapi kalau kamu ngerasa gak mungkin saya yang komunikasi, karena saya yang sering disakiti, saya yang selama ini bersabar, saya selama ini yang berkorban, ya udah, kamu nggak usah menantikan komunikasi dari dia. Kalau kamu tahu dia itu sulit berubah, mending kamu fokus sama ibadah kamu, fokus untuk diri kamu sendiri, cintai diri kamu. Sampai kapan kamu mau merendahkan diri di hadapan orang yang nggak menghargai kamu sama sekali? Gitu. Karena ketika kamu sudah menaikkan kualitas diri kamu, orang bakalan menghargai kamu, terutama dia. Gitu. Dan ya, poin utama hadirnya dia dalam hidup kamu, meskipun dia itu menyakiti, setidaknya kan kamu makin dekat sama Tuhan ya. Kamu makin sering ibadah, lebih spiritual, tahu kalau ada pencerahan-pencerahan dari tarot, ya itu bisa tenangkan diri kamu sebenarnya. Maka untuk orang-orang yang sering menyakiti kamu, ya lebih baik kamu ikhlaskan. Jangan terlalu memaksakan dia harus begini, harus berkomunikasi duluan, harus minta maaf segala macam ya. Itu nggak perlu kita terlalu ekspektasikan sejauh itu. Karena yang paling utama itu ya diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa stabilkan diri kamu, tanpa dia pun kamu bisa kokoh pada pendirian kamu, kokoh pada misi hidup kamu. Gitu. Kita lihat energi dia.
Okay, ada 10 of wands. Okay, 3 of swords, ya. Ace of cups, 8 of swords, the moon, 2 of swords, king of pentacles, 9 of wands, king of cups, the tower. Oke, ini ada energi Pisces, Cancer yang paling kuat ya, sama Scorpio. Terus ada Aquarius, Gemini, Libra, dan Aries, Leo, Sagittarius. Jadi kalau dia itu ya, dia tuh orangnya gengsi kakak ya, gengsi banget gue sama lo ya. Kalau gue yang ngeblokir ya nggak mungkin kali gue buka blokiran terus gue ngechat lo gitu. Wah. Orang yang gengsian itu sulit lah kayak gitu kakak ya. Dia ngerasa harga diri itu harus dijunjung tinggi gitu. Cuma gini loh, kita boleh menjaga harga diri supaya nggak diinjek-injek orang. Tapi kalau kita punya kesalahan, ngapain sih kita kayak gitu terus? Ngapain kita pride lagi? Harga diri aja yang diutamain. Karena kalau kita punya kesalahan, memang kita tuh harus merendahkan sedikit ego kita supaya memulihkan hubungan. Ya setidaknya supaya silaturahmi, begitu. Jangan ngerasa kayak ngerasa pengen disamperin terus, di-chat duluan terus. Jangan ngerasa kayak gitu. Entah kamu atau dia ya, entah siapa di sini yang gengsian, cobalah. Gengsi, ego itu hanya memenangkan harga diri kita sementara. Setelah itu kita tersiksa. Karena apa? Orang yang kita cintai itu bakalan pergi kalau kita gengsi terus. Gitu. Ya. Makanya aku bilang dia yang ngeblokir kamu, dia yang hapus akun ini, dia tuh nggak baik-baik aja sebenarnya, gitu. Dia tuh malah ngerasa nggak bisa lupa sama kamu, nggak bisa. Hatinya tersiksa sebenarnya ya, hatinya juga tersakiti, gitu. Tapi dia juga bingung menghadapi kamu ya. Mungkin karena kamu tuh sudah spiritual, kamu tuh sudah ya sudah dekat atau sudah akrab dengan tarot. Jadi kamu sudah bisa tahu menetralkan energi kamu. Nggak seperti dia. Kalau dia tuh masih gelisahnya luar biasa daripada kamu. Mungkin kamu udah melewati fase-fase gelisah, kamu sekarang sudah lebih spiritual, jadi kamu sudah kendalikan diri kamu. Kalau dia enggak, dia yang belum spiritual itu masih berpikir secara duniawi, secara apa yang orang bilang, apa yang orang katakan, apa yang menjadi standar duniawi. Dia masih merasa seperti itu. Jadi di dalam hatinya ya, dalam hatinya itu sebenarnya nyesel karena ya gue nggak perjuangin lo, gitu. Jangankan untuk berjuang ya, buka blokiran aja ogah. Ogah banget gue. Jadi gengsinya ya luar biasa kak ya, gengsi banget. Dia tuh merasa gini, kamu lebih dari dia, kamu jauh lebih baik dari dia. Misalnya seperti itu ya, bisa vice versa. Jadi kalau aku buka blokiran, aku nunjukin akun lagi, nunjukin kontak aku sama kamu, di mana harga diri aku? Gitu. Jadi dia itu sebenarnya nggak bisa menyeimbangkan kamu, nggak bisa mengimbangi kamu, tapi dia diem, dia naikin gengsinya lagi dan lagi, begitu terus siklusnya dia. Karena dia itu belum tahu, dia itu belum kembali pada jati dirinya sendiri. Kalau kamu yang sudah spiritual, mungkin kamu sekarang udah tahu bagaimana cara kita
mengikhlaskan, mengirimkan energi positif kepada orang yang kita sayang. Mungkin kamu sudah mengerti begitu kan? Tapi kalau dia enggak, kamu kirim energi positif juga, dia di sana masih bawa ego dan gengsinya. Gitu. Bahkan untuk bicara pun dia ngerasa takut. Dia takut kayak, ya gimana ya, dia udah sadar dia tuh punya kesalahan sama kamu, tapi dia tuh nggak mau mengakui, nggak mau minta maaf, ya. Bahkan untuk berterima kasih atas pengorbanan kamu pun dia nggak mau, gitu. Terus kenapa dia belum buka blokiran? Kenapa dia itu belum nunjukin akunnya? Karena dia merasa egonya itu bakalan terluka kalau dia sempet muka komunikasi lagi sama kamu. Dia ngerasa kayak, pasti lo hakimin gue nanti, pasti lo tuh bilang gue begini, gue begitu. Jadi dia tuh terlalu mikir hal-hal buruk, bukan hal-hal yang baik, gitu. Jadi nggak ada komunikasi. Ya akhirnya semesta dan Tuhan apa ya, mungkin lebih kayak membuat hidup kamu sekarang lebih tahu jati diri kamu sendiri bagaimana. Kalau kamu tuh selayaknya tidak perlu bertahan dalam orang-orang yang toksik atau dalam orang-orang yang menyakiti kamu, sedangkan dia masih berkutat dalam energi toksiknya yang begitu-begitu aja. Makanya aku rasa dia punya kemelekatan. Dia itu seperti punya sifat buruk yang belum bisa dia ubah sampai sekarang. Mungkin di dalam lubuk hatinya dia sadari dia mencintai kamu, dia sangat bersalah pernah nyakitin kamu, tapi untuk memulihkan, bahkan untuk bersilaturahmi dia belum bisa, ya. Bahkan ya bilang makasih, bilang maaf pun dia belum bisa, gitu. Dia takut nanti kamu malah menolak dia, nggak ngerespon dia, atau bahkan kamu ngejudge dia. Nah, itu yang dia pikirkan sekarang. Makanya rumit banget. Mengendalikan seseorang yang ego itu sulit, ya. Bahkan kita bersabar pun, kita bersabar banget tunggu dia memulihkan semuanya, itu ya butuh waktu yang lama lah, gitu. Oke. Apalagi kalau kamu dealing dengan orang yang dari kecil itu udah biasa hidup enak, dimanja, tidak biasa berjuang, ya akhirnya begitu. Meskipun sekarang situasinya sudah rumit, tapi ya untuk silaturahmi pun dia nggak mau. Jadi dia hanya berkutat dalam energi negatif itu aja, gitu sarannya. Nah, soulmate kan, mungkin kamu merasa dia itu dia itu orangnya aneh, ya. Dia itu terlalu toksik mungkin buat kamu. Bisa vice versa, bisa kamu yang toksik, ya. Kamu tuh terlalu beracun, padahal kamu sadar kalau dia itu soulmate kamu, gitu. Kamu atau dialah di sini yang egonya luar biasa. Kamu coba sadari, dia tuh hadir di hidup kamu, bawa banyak hal baik di hidup kamu. Kamu ingat nggak itu semua? Atau kamu cuma ingat buruk-buruknya dia aja? Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya ada koneksi soulmate, makanya kehilangan. Very soon. Mungkin ada beberapa yang bentar lagi mau buka blokiran, mau komunikasi, mau nunjukin akun, atau follow gue lagi biar gue follow back. Ada yang mungkin kayak gitu, ya. Karena ada dulu yang mungkin nge-follow tapi nggak di follow back nih sama nih orang, saking egonya luar biasa, akhirnya gue unfollow deh loh. Jadi ya begitu, ada yang merasa seperti itu, ada yang pengen berteman malah nggak direspon, jadinya di unfriend, ya. Tapi very soon dia mau komunikasi lagi, ya. Seenggaknya ada aja gitu nanti akun-akun gak jelas menghubungi kamu. It's safe for you to love.
sebenarnya aman ya buat dicintai. Cuma kamu atau dia yang ngerasa overthinking banget sebenarnya, ngerasa kayak mikirnya jauh banget ya, mikirnya terlalu jauh, jadi nggak ngelakuin apa-apa. Padahal ya, lakuin aja dulu apa yang menjadi kewajiban saat ini. Kalau memang salah, katakanlah maaf. Kalau ngerasa dia itu berarti, bilang makasih sama dia. Jadi klarifikasilah semuanya kalau memang ada unek-unek satu sama lain. Jadi nggak usah dulu mikirin kejauhan, kita bisa begini, kita bisa begitu kah? Apakah kita bertahan atau enggak kah? Nah, biarkan itu semua kehendak yang maha kuasa. Sekarang lakukan aja dulu apa yang menjadi hal yang perlu dibereskan di antara kamu sama dia. Terutama soal perasaan satu sama lain. Aku rasa ini aja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.